Lu pernah kan baca buku self help nih ya, terus pas lu baca respon lu itu, lah ini mah common sense, gue juga tahu. Ya emang begitu Dul, buku self help itu memang common sense. Kebanyakan you don't say. Ya buku self help itu kan pasti bilang kalau mau sukses kerja keras. Lah iya, semua orang tahu kalau mau sukses ya kerja, bukan coli, kan begitu. Ya kalau coli bisa bikin sukses, semua orang setiap hari coli 8 kali sehari. Kalau mau sukses tinggalin kebiasaan buruk lo. Ya semua orang tahu. Ya begitulah. Menurut gua nih ya, 75% isi buku self help yaitu common sense. Common sense itu kan sederhananya adalah pengetahuan yang umum yang emang rata-rata semua orang pada tahu. Oke lah, nggak semua orang, majority tahu lah. Tapi terlepas dari itu semua, buku self help ini ada banyak banget fansnya, ada cultnya sendiri. Kita bahas. Kalau ngomongin sejarah genre self-help ini, dia ini populer di era Great Depression. Di Great Depression Amerika zaman tahun 20-30an itu, karena Amerika sedang lagi depresi ekonomi besar-besaran, banyak orang bangkrut, banyak orang susah. Makanya buku-buku yang memberikan motivasi itu laris banget. Di era itu kan lahir bapak self-help dunia namanya Dale Carnegie. Dia kan bikin buku yang legend banget ya, How to Win Friends and Influence People. Itu kan bukunya udah super legend banget. Di era yang lagi sulit itulah orang-orang kayak Dale Carnegie itu pasti bukunya laku banget. Ya buku-buku itu kan bisa dibilang sebagai pencerahan ya bagi orang-orang yang sedang kelimpungan, dan terbukti di rilisan pertamanya aja bukunya laku 250.000 eksemplar. Itu di tahun pertamanya ya. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang nih gue nggak tahu dia udah berapa puluh juta yang laku. Ini kan berarti umur bukunya udah mau 100 tahun. Ya tadi gue bilang self help ini ada cultnya sendiri, ini sekte gitu loh. Karena di seluruh dunia buku paling laku itu bukan buku Harry Potter, tapi buku self help. Nih ya kalau kita ngomongin Atomic Habit, itu kan buku terkenal banget. Dia tuh udah laku sampai sekarang 5 juta eksemplar. Ada lagi buku The Power of Now, itu udah laku bahkan 12 juta kopi. Ya emang gelo ya. Menjadi motivator itu memang gurih. Makanya dulu Mario Teguh itu kan tajir melintir. Mario Teguh, The Golden Ways. Apa sih kata-kata dia tuh? Super sekali. Ya gue gak bilang Atomic Habits itu jelek ya, enggak. Isinya bagus, tapi common sense. Ya rata-rata kita kan paham common sense-nya kalau kita mau bikin habit yang kecil-kecil itu jadi pondasi. Dan dari pengalaman gue ya, membaca buku-buku self-help, kebanyakan isinya itu muter-muter ya diambil dari buku-buku self-help sebelumnya. Misalnya ada buku self-help judulnya X nih misalnya. Itu kan isinya ya udah rangkuman dari banyak buku self-help sebelumnya. Comot, jadilah buku self-help sendiri, ditambahkan dengan pandangan si penulisnya. Ya karena buku self-help ini isinya pasti kan tentang kedisiplinan, tentang kebiasaan, semacam itulah. Pentingnya berpikir positif, ya, dan ngomongin anxiety itulah. Ya ini kan sebenarnya konsep yang sejak zaman Yunani kuno pun orang udah pada tahu. Ngomongin omongannya Epictetus. Kalau ngomongin filosof kuno Yunani ya, Epictetus dan Seneca itu kan juga dia itu siapa ya? Gue baru baca di Google sih. Ya itu dia kan juga ngomongin hal yang sebenarnya stoik gitu juga loh. Ya, stoik itu kan tidak musingin apa yang tidak bisa kita kontrol. Itu kan stoik gitu. Makanya lahirlah buku Berani Tidak Disukai. Banyak banget buku yang temanya itu adalah berani tidak disukai, tapi dengan judul yang beda-beda gitu. Banyak banget. Ya tentu baca buku self help nggak sia-sia. Daripada lu baca buku hentai, ya mending baca buku self help kan. Selain ngelatih bahasa Inggris, kalau lu belinya di Periplus kan bahasa Inggris tuh. Ya kalau lu beli yang lokal, buku terjemahan tuh entah gimana, pesannya menurut gue tuh kayak kurang dapat secara full gitu. Tapi itu masalah selera lah. Kalau lu bisa bahasa Inggris, ya baca buku Inggrisnya itu menurut gue lebih tajam gitu. Tapi kalau lu memang seperti wakil presiden negara Venezuela yang nggak bisa bahasa Inggris, ya jangan baca bahasa Inggris. Ya sekali-kali boleh lah kita baca buku kan, daripada baca buku komik doang. Nah kenapa isinya common sense tapi tetap banyak diminati oleh orang banyak? Ada 3 faktor. Yang pertama tuh sebagai reminder effect. Kita nih ya meskipun karena udah tahu isinya apa, udah tahu oh kalau mau bikin habit ya mesti atomik, yang atom-atom yang kecil-kecil kita tahu, tapi kan perlu alarm diingetin berkala secara ya mungkin 6 bulan sekali, 2 tahun sekali, itu perlu diingetin. Jadi buku ini itu meskipun kita udah tahu tapi sebagai alarm. Oh iya gue baru ingat. Oke deh kita coba lagi kan begitu. Yang kedua cara penyampaian. Tadi kan gue bilang buku-buku self-help ini meskipun isinya itu adalah dari buku-buku sebelumnya kemudian ditweak dengan pandangan penulisnya. Nah cuman kan namanya buku itu kan ada storytellingnya. Itu yang bisa bikin kita terhibur juga dengan baca storytellingnya. Jadi ada kisah inspiratifnya dan lain-lain lah. Dan dengan kisah-kisah inspiratif ini kan bikin kita termotivasi jadi seger lagi gitu loh, recharge. Ya lu jadi merasa tervalidasi. Nah faktor ketiga itu efek placebo. Banyak orang yang merasa kalau dia udah baca buku self-help dia merasa anjir gue produktif, anjir ini 2025 gue bakal jadi orang hebat ya, anjir gue udah baca buku Rich Dad Poor Dad, betul gak sih judulnya itu? Ya lu merasa akhirnya bisa menguasai dunia gitu ya. Ini kan efek placebonya ada. Lu mendapatkan dopamin yang setara dengan dopamin coli mungkin gitu. Jadi ini motivasi junkie kan juga banyak gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, daripada lu kecanduan coli mending kecanduan baca. Ya kalau dibandingin mending mana aja, baca hentai atau coli, lebih bermanfaat yang mana gitu. Tapi gini, kalau kita baca buku self help ya itu syukur-syukur kita lakuin lah. Ya cuma dibaca
baca doang. Tapi kritik gue paling gini ya, kebanyakan buku self help itu halamannya terlalu banyak. Kalau buku self help halamannya itu 200-300 kebanyakan. Karena isinya sebenarnya ya udah begitu doang. Ada gue pernah nonton di YouTube tuh ya, judul videonya itu Every Self Help Book in One Sentence. Nah itu kan sebenarnya memang karena benang merah buku self help. Ya itu lagi. Alangkah lebih indahnya kalau buku self help ini ya kalau bisa maksimalin di 100-an aja lah halamannya. Syukur-syukur ya 70 halaman, 80 halaman. Karena yang penting kan dipadetinnya itu. Ya gue yakin tiap buku nuggetnya pasti ada. Tapi gue yakin tiap buku self help itu sama seperti buku bisnis. Kalau dia udah kepanjangan pasti banyak yang filler-fillernya tuh. Kayak kita nonton One Piece itu bagus, cuman kebanyakan fillernya. Makanya kalau nonton One Piece, kalau gue di One Piece itu kan udah potong tuh ceritanya jadi lebih pendek. Nah itulah penyakitnya banyak buku bisnis, banyak buku self help, kebanyakan filler. Kalau ngomongin baca buku ya, gue merupakan orang yang tidak pro dengan langganan subscription summary buku. Kan ada tuh langganan aplikasi summary buku yang 15 menit lo bisa baca satu buku, dikasih summary-nya. Menurut gue itu nggak berguna sih, karena lu nggak bakal dapat esensinya, lu nggak bakal dapat vibes-nya, feeling-nya, lu nggak bakal dapat ingetnya kalau lu nggak baca bukunya. Kalau cuma baca poin-poin itu nggak akan ngaruh. Daripada lu langganan aplikasi yang nyediain summary buku, lebih baik lu download aplikasi Kindle. Buku-buku yang lu baca mendingan lu download sampelnya, gratis. Download sampel buku itu gratis kalau di Kindle. Nah kadang-kadang mungkin 50% buku yang ada di Kindle itu sampelnya cukup dermawan. Kadang sampelnya itu bisa nyampe ke bagian yang udah ada dagingnya gitu. Dan kebanyakan penulis itu kalau dia bikin buku, dia akan naruh nuggetnya di depan dengan tujuan supaya sampelnya itu pasti baca orang bagus, supaya orang akhirnya mau beli full versionnya. Jadi ya daripada langganan aplikasi summary buku, mendingan lu download sampel-sampel buku aja. Atau kalau mau murah lu bisa download aplikasi Everrun, lo langganan Everrun. Karena di sana itu 70.000 sebulan lu bisa dapat baca buku ya 2-3 buku sebulan lah dikasih sama dia. Kalau langganan Gramedia gue kurang demen sih, karena koleksinya itu kurang banyak gitu ya. Mungkin kalau diperbanyak seperti Everrun Transcript tuh ya, wah itu akan mantap banget. Kalau ngomongin self help book yang paling bagus menurut gue mungkin Psychology of Money kali ya. You don't say juga, tapi bagus juga, ada nugget-nuggetnya gitu. Dan HVM ya, HVM itu self help juga sama aja. HVM yang gue omongin tentang perbucinan, tentang value, kebanyakan orang udah tahu. Cuman kan ada orang yang kalau komen tuh ya bilang pada demen gue ngomong-ngomong ngata-ngatain dulu gitu ya. Itu kan karena pembawaannya. Jadi sama-sama self help, cuman ya karena pembawaannya tadi mungkin ada yang demen, dan sebagai reminder efek lagi, orang pengen diingetin terus. Karena orang kalau udah lupa nih ya, nggak denger HVM berapa lama, dia ngebucin lagi, makanya butuh diingetin terus. Padahal sebenarnya materinya ya dia pun paham. Oh, ada lagi buku self help yang gue paling demen ya, bukunya AMS, Alpha Male Strategist tuh. Dulu gue beli zaman-zaman gue baru mulai series HVM tuh. Itu judulnya Dating in Social Media Age. Itu daging. Kalau saran dari gue, kalau beneran pengen dapat buku yang seru ya, yang bener-bener lu nggak ngerti dan pengen dapat nuggetnya, mungkin enaknya baca buku biografi aja. Karena buku biografi itu kalau dapet yang bagus, nuggetnya itu lebih nugget gitu. Oh iya, kebetulan banget nih kantor gue Gamalmen mau ngadain talk show di hari Valentine. Tepatnya di Sabtu 15 Februari 2025. Lokasi di Bekasi, di tempat kopi Setujuan Kopi. Loh kok ngomongin HVM tapi ngerayain Valentine? Loh, jangan salah. Meskipun ini talk show-nya di hari Valentine ya, tapi ini bukan tentang Valentine. Nama acaranya itu #bukan Valentine Show. Ini bukan Valentine Show, cuman kebetulan dibikinnya di hari Valentine. Justru gue tuh pengen bikin acara yang gambarkan bahwa Valentine itu nggak penting. Itu kan HVM gitu loh. Kita mau ngedibang tentang Valentine, seberapa trashnya Valentine itu. Ya kan cringe banget. Lu mau sayang-sayangan kok mesti ada harinya. Ya setiap hari aja. Kenapa mesti ada hari spesialnya? Dan kadang-kadang ini kebanyakan ya, Valentine itu sebenarnya bukan hari kasih sayang, tapi hari banyak orang muncul. Ini kan jadi kayak hari berzina, kacau gitu loh. Nah, talkshow-nya itu kita bakal ngundang satu anak Hitman System, satu anak kelasnya.com nih ya. Lu tahu HS kan? HS itu kan Hitman System. Dulu kan gue juga lulusan HS. Kita mau ngundang namanya Valdo Viseris. Valdo ini merupakan orang yang kalau konten di TikTok tuh ya, konten-konten cara kenalan sama cewek. Tapi sebenarnya konten dia itu esensinya bukan cara kenalan sama cewek, tapi cara menjadi pede. Nah, itulah intinya. Di hari Valentine ini kita nggak peduli ngomongin gimana cara bikin cewek bakalan terpesona dengan lu, gimana cewek bisa terbuai dengan ucapan lu, mainan gitar lu gitu. Itu nggak penting. Kita mau di sini upgrade diri bareng-bareng, belajar gimana cara jadi orang yang pede. Karena kalau lu pede, lu mau kerja deketin cewek kayak mau apa, bakal lebih enak kalau pede, ya nggak? Itulah HVM banget. Nih ya, talkshow-nya itu ntar bakalan berlangsung selama 2 jam.
di Bekasi 15 Februari, harga tiketnya Rp75.000. Bang, kok bayar bang? Kenapa nggak gratis? Kampret, nyewa tempatnya juga bayar. Itu juga udah murah, masih kemahalan Rp75.000 buat lo. Nih ya, dulu gue tuh zaman ikutan seminar HS 2011 bayarnya gope. Gope itu zaman dulu tuh kalau gue adjust dengan inflasi sekarang jadi sejuta tuh. Sejuta buat 6 jam. Ini kan gue bikin murah, 2 jam cuma Rp75.000. Tapi ya udah, kalau menurut lo kemahalan, pas lo pesen tiketnya, lo kasih tahu tuh ke si adminnya, pakai hashtag Valentine nggak penting dul. Nah, lo kasih tahu kodenya ke si admin, lo bakal dapet diskon, tiketnya bakalan jadi gocap doang. Gocap tuh udah murah gocap. Jangan minta diskon lagi, ini tiket gocap cuma tiket talkshow doang ya. Nanti makan mah weh. Ya udah. Oh iya, kenapa lo mesti datang? Karena kita bakal latihan praktek juga ntar di sana. Kita mau praktek tuh, praktek bareng-bareng, jadi nggak bisa online, ya. Ini bakalan rame ini. Ini nggak cuma 10 orang, puluhan orang, ratusan orang. Yes, jangan lupa deh sebelum tiketnya habis buat tanggal 15 Februari, daftar sekarang, daftarnya cek aja di kolom deskripsi, amanin tiket lu.